Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya perempuan usia 10 tahun, sepertinya introvert, mirip seperti saya. Sehingga kami agak sulit berkomunikasi. Bagaimana tipsnya agar lebih mudah berkomunikasi dan mencurahkan perasaan? Masya Allah. Satu tadi kuncinya adalah lihat apa? Kalau anak perempuan, lihat wajah. Jadi kalau anak perempuan lagi ngomong, lihat wajah. Bedanya anak introvert ngomongnya itu seminggu sekali kali. Cuman sebentar. Nah, untuk nanti mengikat kolbu dan pikirannya, dan dia punya perasaan pikiran, setiap anak perempuan bicara, ini buat siapa aja ya, langsung lihat wajahnya. Bunda yang tadinya lagi pegang gadget misalnya ya, anak perempuannya, bunda aku mau cerita. Atau anak introvert gini, Bun, kan gitu ya, kan gitu anak introvert, langsung simpen HP, ya nak, langsung lihat mukanya, walaupun dia nggak lihat kita, ya. Bedanya anak introvert ekstrovert, anak ekstrovert pas lihat di mukanya langsung cenocos, kan gini, Bun, itu teman aku tadi ya Bunda, ya Allah lucu banget Bunda, kan gitu ya. Kalau anaknya ekstrovert, pas dia bilang lucu, kita senyum, karena banyak bunda, pas teman anaknya bilang, ih lucu banget, dia diem anak, si bundanya mikir, apa lucunya gitu, bundanya mikir, ya kan. Nah, tapi kalau anak introvert pun kita lihat, ya nak, tunggu aja, sabar. Kenapa nak? Enggak. Gitu ya anak perempuan ini? Enggak. Kenapa? Ayo kita ngobrol-ngobrol. Jadi bunda juga jangan sama-sama gara-gara bunda introvert, anaknya diam, bunda juga diam. Bunda yang pancing tapi dengan kesabaran dan lihat wajah. Tunggu. Kenapa anak introvert itu mau ngomong sama bundanya sampai dia percaya bahwa bundanya benar-benar ngasih waktu sama dia. Nah, dia diem. Kita juga diem. Jangan mentang-mentang anak diem, dia diem kan, bunda pegang gadget lagi misalnya gitu. Ya, karena dia ingin mempercayai bahwa apakah betul bundanya meluangkan waktu untuk dia. Ini anak introvert. Ini kalau bahasannya nanti selain watak adalah bahasa kasih. Ya, jadi seperti itu Bun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tipsnya. Satu lagi ya Bu ya, bagaimana mengatasi anak 11 tahun yang selalu teringat dengan video cerita horor yang ia tonton sehingga jadi takut untuk tidur sendiri? Nah, tolong tidak di label kakak penakut amat sih. Itu yang anak-anak nggak suka. Itu tambah takut nanti. Ya, caranya adalah memvalidasi emosi. Kakak masih takut ya? Ya Bun, aku masih takut cerita itu Conjuring. Apalagi Conjuring 3, ya Allah. Jangankan anak-anak 11 tahun, aku aja ngeliatnya. Film itu kan. Belum lagi suaranya ceng-ceng kan gitu ya. Jadi kalau anak kita masih takut, kita memvalidasi emosinya. Kakak masih takut. Ya Bun, aku masih takut, sini nak. Tarik nafas, buang takut. Kayak taus yuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 4 kali ya nak ya. Bayangin taus pertama memohon perlindungan pada Allah, itu nanti Allah melindungi bagian depan. Taus yang kedua di belakang, taus yang ketiga di kanan, taus yang keempat kiri. Baca basmalah nak, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang, istighfar. Kalau ada rasa takut keluarkan lewat mulut. Itu diajarin kayak gitu. Ya, kesempatan. Dan itu nggak cuma 1 kali. Ini udah berani nih. Bulan depan takut lagi. Karena apa? Mungkin dengar bunyi-bunyian, padahal tuh tikus yang lewat kan gitu. Atau tiba-tiba mati lampu, atau lagi udah berani tiba-tiba ada petir cuker. Lagi musim hujan kan? Ya kan? Nah, sekali lagi hindari melabel. Setiap anak takut kita langsung bantu. Ya, kakak kenapa? Aku takut Bun. Oh gitu, kita tarik nafas. Nanti lama-lama dia biasa untuk mengendalikan perasaan apapun. Ya, kenapa sih ada anak yang berani, ada anak yang takut? Itu karena watak. Ada anak ekstrovert. Ekstrovert itu memang dia, dia tantang itu. Mana barang-barang, malah dia tantang itu. Mana setan, mana hantu. Itu ekstrovert. Emang seneng berinteraksi dengan banyak hal. Termasuk orang, termasuk setan aja dia tantangin, itu anak ekstrovert.
Anak introvert karena pemikir dan hati-hati, maka jangankan setan, jangankan hantu, anak introvert ketemu orang aja takut. Ya nggak? Siapa yang punya anak yang introvert? Ya kan gitu ya? Ya kan? Ketemu budenya datang, ayo bude datang, oh aku di rumah, di kamar aja. Itu anak introvert. Kenapa? Karena anak yang selalu mau hati-hati, takut salah. Oke? Jadi sekali lagi, jadikan momentum anak takut ini adalah kita ajarkan dia bagaimana kita taus, bagaimana ya berserah diri pada Allah Ta'ala. Oke? Iya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Alhamdulillah. Ya, Bu Isa, ini ada yang DM pribadi pengen banget dijawab, belum terjawab nih. Boleh, boleh ya? boleh apa? Masih ada waktu insya Allah, sebentar lagi, tapi maghrib ya, tapi masih ada. Maka, Ya, katanya bagaimana tentang orang-orang yang LGBT? Apakah ada sangkut pautnya dengan pola asuh atau kinerja otak seperti apa, Bu Dokter? kalau bicara LGBT itu perlu waktu ya sayang ya. Nanti kita minta lagi deh, ya, bikin acara lagi. Ya, LGBT itu banyak faktor. Kalau nanti dijelaskan tanggung, nanti salah tangkap. Oke? Insya Allah ya. Yang penting parenting kita ini ya agar anak-anak kita ini insya Allah berkembang lebih efisien, efektif, maksimal. Karena memang Allah yang suruh. Nabi kasih contoh ya. Adapun misalnya ada Nabi kasih contoh bahwa anak kalau udah nanti usia di atas 10 tahun dia tidak sholat, pukullah. Itu pukul itu nanti kalau lihat tafsir daripada hadis itu adalah dipok-pok pantatnya, ayo nak, dipok-pok gini, ayo nak sholat, ayo nak sholat, itu loh maksudnya. Ya, ayo sayang, ayo nak, yuk sholat yuk. Bisa juga kita sama anak-anak, ayo nak sholat yuk. Gitu. Ya, karena ajaran Islam ini selalu ajaran kelembutan. Jangankan sama anak-anak, ya, antar kita orang dewasa saja, antar sahabat, antar pasangan hidup itu harus penuh kelembutan juga. Karena ayat Ali Imran 159 itu bukan hanya untuk anak aja, untuk pasangan hidup, antara pimpinan dengan tim, antara sahabat dengan sahabat, itu Ali Imran 159. Ya, apalagi sama anak, ya, Masya Allah. Buat teman-teman, ini ada beberapa juga yang bertanya tentang kurikulum ya. Kita bersabar saja tentang kurikulum, ya, karena memang kita nggak bisa juga misalnya mendikte pendidikan nasional kan, atau apalagi sedang pandemi kayak gini ya, semua sangat sensitif. Kalau kita protes nanti tersinggung, sekolah diprotes tersinggung. Yang penting dampingi anak supaya anak menjadi gembira. Anak siapapun yang bilangin dia, misalnya ada gurunya bilangin dia sesuatu yang negatif, asal bukan ibunya, maka anak-anak tidak terpengaruh otaknya. Kita dampingi dengan penuh kegembiraan, kita siapkan makannya, minumnya. Kalau anak lagi, bunda aku bosan, ya sudah kita dengerin, kenapa nak bosannya nak? Gurunya kalau jelasin aku nggak ngerti, misalnya gitu ya. Dan nggak usah langsung telepon gurunya. Ini anak tambah malu kalau bundanya telepon gurunya, apa guru kalau nggak ngajar yang benar, tambah malu, apalagi anak tahu. Bunda kenapa sih ditelepon guru aku, nanti aku malah ditandain. Karena itu tadi ketersinggungan ada pada bapak ibu guru, maka kita jaga juga, hormati mereka juga. Bingung, semua orang lagi bingung dalam kondisi pandemi ini, walaupun sudah hampir 2 tahun ya. Jadi sekali lagi dampingi anak-anak. Yang penting bunda tenang, anak bisa 3 kali tenang. Bunda senang, anak 3 kali senang. Bunda gelisah, anak 3 kali gelisah. Ya, bunda bingung, anak 3 kali bingung. Bunda kesel, anak 3 kali kesel. Ya, ingat baik-baik itu. Ya, itu ada risetnya, tapi Bu Isa nggak bisa jelaskan detail. Kita langsung kasih kesimpulannya bahwa ya semangat bunda menular pada anak. Oke, bahkan bisa 3 kali.